Halo sahabat chemistry, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas suatu topik yang berjudul tata nama senyawa kimia. Ini adalah suatu topik yang sangat-sangat mendasar sekali teman-teman, supaya kamu bisa mengetahui apa sih, bagaimana sih struktur dari senyawa kimia kalau dikasih namanya, dan bagaimana menamakan atau menyebutkan nama dari suatu struktur atau rumus molekul dari suatu senyawa gitu ya. Jadi ini penting banget ya kawan-kawan ya. Jadi make sure bahwa kamu memahami materi ini supaya nanti waktu belajar kimia berikutnya kamu sudah nggak kesulitan. Oke? Nah, tata nama yang akan kita pelajari saat ini itu adalah tata nama yang berdasarkan IUPAC kawan-kawan. Apa itu IUPAC? IUPAC itu adalah suatu badan internasional yang IUPAC itu kepanjangannya adalah International of Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi ini adalah suatu badan yang mengurusi tentang penamaan, tentang hal-hal baik itu yang murni maupun yang aplikasi tentang suatu bidang ilmu kimia gitu ya kawan-kawan ya. Nah, dalam materi ini, tata nama itu akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan belajar tentang penamaan senyawa, kemudian penulisan rumus molekul. Nanti ini adalah bagian tentang nama dulu nih kawan-kawan. Berikutnya yang seterusnya itu adalah tentang persamaan reaksi dan penyetaraan persamaan reaksi. Oke, nah tapi dalam video kali ini kita akan fokus hanya di penamaan senyawa. Oke, penamaan senyawa dan penulisan rumus molekul. Jikalau ada nama tertentu, kamu belajar bagaimana menuliskan rumus molekulnya. Oke, kita mulai yuk kawan-kawan. Untuk penamaan ini sendiri, sebelum kita lanjut tentang jenis-jenisnya, teman-teman harus ingat lagi nih tentang simbol unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur gitu ya. Jadi di dalam sistem periodik unsur itu semua unsur itu dinyatakan dengan simbol-simbol berupa satu angka atau dua angka, bisa satu angka, bisa dua angka, dan kalau dua angka terdiri satu huruf kapital, satu huruf kecil. Nah, namanya itu juga sudah tertera di dalam sistem periodik unsur ya. Nah, untuk penamaan suatu senyawa itu berhubungan dengan nama unsur-unsur penyusunnya. Misalkan kalau saya punya misalkan MgCl2, di sini terdiri dari unsur magnesium dengan unsur klorin, maka nama dari senyawa MgCl2 itu pasti ada berhubungan dengan nama masing-masing unsur penyusunnya tersebut. Oke, jadi sangat penting sekali untuk mengetahui atau mengidentifikasi kalau misalkan simbolnya apa, C misalkan, maka kamu harus tahu C itu apa, karbon, He itu apa, helium gitu ya. Karena kalau kamu nggak tahu nama masing-masing unsur, nanti akan susah untuk menentukan nama dari suatu senyawa. Oke. Nah, untuk penamaan sendiri, tata nama senyawa kimia itu dibagi menjadi 5 kategori besar kawan-kawan, yaitu senyawa diatomik, senyawa ionik, asam basa, organik, dan senyawa hidrat. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, senyawa diatomik. Untuk tanda senyawa diatomik, senyawa diatomik itu apa sih kawan-kawan? Senyawa diatomik itu adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Jadi ada dua jenis unsur ya kawan-kawan ya. Nah, biasa di dua jenis unsur itu, misalkan saya punya logam, saya punya non-logam, maka ketika digabungkan antara logam dan non-logam, maka namanya itu adalah dimulai dengan nama logam, diikuti dengan nama non-logam, dan nama non-logamnya diberi akhiran ida. Contoh, NaCl. NaCl, Na itu adalah natrium, Cl itu klorin, ditambah akhiran ida. Jadi natrium klorinnya, innya itu diubah, n-nya diubah menjadi ida, jadi natrium klorida gitu ya. Al2S3, aluminium sulfida. Oke. Nah, ini adalah beberapa nama. Kalau kita berbicara tentang tentang logam dan non logam, maka dia itu akan membentuk suatu ikatan yang namanya ikatan ionik kawan-kawan. Kalau ikatan ionik berarti senyawanya terbentuk akibat ada interaksi antara ion positif dan ion negatif gitu ya. Nah, kalau dia bergabung antara logam dan non logam, yang berubah namanya itu adalah nama non logamnya. Nama non logamnya berubah karena diberi akhiran ida. Nah, bagaimana perubahannya? Ini adalah beberapa contohnya. Jadi misalkan F- fluorin menjadi fluorida, klorin klorida, bromin bromida, iodin iodida, oksigen oksida, sulfur sulfida, nitrogen nitrida, hidrogen hidrida, karbon karbida, dan fosforus itu adalah fosfida. Nah, ini sedikit demi sedikit ya kawan-kawan ya. Semakin banyak latihan, kamu akan lebih banyak mengenal atau mengingat nama-nama ini. Oke. Nah, contoh kawan-kawan yang lain, saya akan mencontohkan satu soal. Nanti berikutnya kalian boleh coba sendiri ya. Misalkan KCl.
KCl itu terdiri dari unsur K dan Cl. K itu adalah kalium atau potasium, Cl itu adalah klorin. Maka namanya tinggal kamu gabungin aja, kalium klorida atau potasium klorida. Seperti itu, gampang kan kawan-kawan kan, tinggal digabungkan aja. Oke, jadi untuk senyawa diatomik logam non logam itu juga terjadi sama aturannya sama aturannya untuk senyawa ionik. Itu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau yang lain nih, gimana nih kawan-kawan yang ini? Natrium iodida, maka tinggal ingat aja, oh natrium itu apa? Oh Na. Iodida itu apa? I. Jadi Na dan I. Nah, sebelum untuk menuliskan rumus senyawa agak sedikit berpikir lebih lanjut nih kawan-kawan. Natrium, Na, iodin gitu ya. Nah, tapi I-nya itu sekarang kamu harus cek Na itu muatannya berapa plus, I itu muatannya berapa min. Gitu ya. Jadi Na golongan 1 jadi Na plus, I golongan 7 maka I min gitu ya. Jadi Na plus dan I min digabungkan maka menjadi NaI ya. Jadi rumus senyawanya itu adalah NaI. Oke. Nah, teman-teman di dalam contoh soal ini teman-teman memiliki soal yang seperti kayak gini kawan-kawan. Adanya angka 2 atau angka 3. Ini maksudnya apa kawan-kawan? Kalau dia ada angka seperti itu menunjukkan muatan dari logamnya kawan-kawan. Jadi kalau tembaga 2 klorida, artinya tembaganya itu Cu-nya itu adalah Cu2+. Gitu ya. Kalau besi 3 oksida, berarti besinya itu adalah 3+. Oke. Kalau itu biasanya terjadi pada unsur-unsur logam di golongan transisi. Kenapa? Karena golongan transisi biasanya mempunyai muatan lebih dari 1. Oke, mempunyai muatan lebih dari 1. Nah, untuk non-logam dan non-logam, berikutnya kita masuk ke senyawa diatomik yang terdiri dari non-logam dan non-logam ya kawan-kawan ya. Nah, untuk non-logam dan non-logam berarti di sini ikatannya itu adalah ikatan kovalen ya kawan-kawan. Untuk penamaannya itu adalah kita tuliskan dulu, kita kasih prefiks dulu untuk jumlah unsur pertama diikuti dengan nama unsur pertama plus jumlah unsur kedua diikuti nama unsur kedua plus akhiran ida. Oke, jadi prefiksnya itu apa? Kalau 1 mono, 2 di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Nah, ingat untuk unsur pertama, kalau unsur pertamanya jumlahnya 1, prefiks mono nggak perlu dipakai kawan-kawan, jadi nggak perlu dikasih. Contoh, misalkan NO. NO itu adalah nitrogen non-logam, O itu oksigen non-logam, jumlahnya 1-1. Jadi harusnya mono nitrogen, mono oksida. Tetapi mono di unsur pertama itu tidak perlu ditulis. Jadi nitrogen mono oksida. Kemudian si SiO2, Si-nya 1, O-nya 2. Jadi silikon dioksida. Gitu ya. BH3, boron trihidrida. Oke, jadi ada menggunakan awalan ya. Mono di tri, tetrapenta, hexahepta, oktanona, deka. Oke. Nah, di sini ada pengecualian nih kawan-kawan. Pengecualiannya itu terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai nama umum, misalkan H2O. H2O itu kan harusnya itu adalah dihidrogen oksida, benar nggak kawan-kawan? Tapi kalau kita sebutkan saya mau minum dihidrogen oksida dulu dong, kan aneh ya kawan-kawan ya. Jadi makanya di sini kita menggunakan nama yang umum langsung gitu ya, kayak water. Lalu H2O2 itu hidrogen peroksida. Kalau NH3 itu adalah amonia, hidrazin itu adalah N2H4. Oke, ini ada contoh, ada soal, tuliskan rumus molekul senyawa berikut. Jadi ini lebih gampang kawan-kawan. Fosforus berarti itu apa? P gitu ya. Lalu pentaklorida, oh berarti Cl. Klorida kan Cl. Penta ada 5, jadi PCl5. Seperti itu ya. Yang lain boleh dicoba sendiri ya. Nah, ini adalah tata nama senyawa ionik. Tata nama senyawa ionik ini yang lebih cenderung bukan senyawa diatomik kayak kawan-kawan ya. Kalau diatomik sama seperti tadi yang logam plus non logam. Nah, kalau di sini tata nama senyawa ionik terkadang kation atau anionnya itu tidak hanya terdiri dari satu unsur, tapi polyatomic ion gitu istilahnya. Jadi ionnya terdiri dari beberapa atom gitu ya. Contohnya misalkan NH4+ ion kation dia ya, amonium gitu ya. Tapi di sini kita punya nama lain gitu ya, namanya amonium yang akan kita tandem. Rulesnya untuk senyawa ionik itu adalah dimulai dengan nama kation dulu, baru diikuti dengan nama anionnya. Nah, ingat kation pada umumnya logam.
Nah, anion ini yang punya banyak macam, kawan-kawan. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau dia terdiri dari satu unsur, berarti aturannya sama kayak tadi, yang logam plus non-logam. Namun, anion yang lain juga banyak, seperti OH-, Cn-, NO3-, dan lainnya. Nah, itu kan banyak banget nih, kawan-kawan. Nah, kamu harus ingat nama-namanya. Jadi, OH- hidroksida, Cn- sianida, NO3 nitrat, NO2 nitrit. Nah, kamu sudah bertemu nih, adanya nitrat, ada nitrit, ada akhiran at, ada akhiran it. Nah, kemudian nanti ada yang disebut sebagai klorat, ada klorit, ada hipoklorit, ada permanganat gitu ya. Jadi biasanya akan ada imbuhan-imbuhan kayak hipobromid gitu ya, bromat, perbromat, hipoiodid gitu ya. Nah, itu ada aturannya, kawan-kawan ya. Ini ada beberapa contoh anion lainnya. Nah, ini kawan-kawan. Pada umumnya anion itu berakhiran dengan it atau tat, kecuali OH dengan Cn- berakhiran ida. Kalau kation umumnya NH4+ berakhiran ion, cuma satu biasanya. Kation-kation yang sering ditemukan itu pada umumnya NH4+ yang poliatomik ya. Kalau yang lain kata-kata logam. Nah, anion yang berakhiran it berarti memiliki jumlah atom O yang lebih sedikit. Jadi kayak klorit dan klorat, berarti ClO yang tadi ya. Nitrat dengan nitrit, NO3 nitrat, atnya berarti O-nya lebih banyak dibandingkan yang it. Jadi NO3 lebih banyak, O-nya disebut nitrat. NO2 lebih dikit, O-nya disebut dengan nitrit ya. Jadi it biasanya pada jumlah atom yang lebih sedikit O-nya, sedangkan yang at itu biasanya lebih banyak. Oke, jadi misalkan asam fosfit H3PO3, O-nya ada 3, asam fosfat H3PO4, O-nya ada 4. Jadi yang at, O-nya itu lebih banyak. Oke. Nah, ini adalah beberapa prefiks untuk anion. Kalau hipo itu artinya paling sedikit jumlah atom O-nya. Misalkan ClO-, O-nya cuma 1, disebut hipoklorit. Kalau paling banyak O-nya disebut sebagai klorat. Begitu untuk yang paling banyak. Kalau di itu artinya punya 2. Kalau tio mengandung sulfur. Oke ya, yang ini saya skip. Nah, ini adalah contoh-contohnya, kawan-kawan. Oke, saya tutup lagi deh. Nah, untuk yang ini adalah kalau misalkan saya punya ion K+ dengan NO3-, CO dan CO3 2- dan PO4 3-. Gimana kita pasangkan? Ingat teman-teman, senyawa itu muatannya akan netral. Jadi K+ ketemu NO3- ya udah digabungkan. Jadi KNO3. Oke, KNO3. Namanya apa? Kalium nitrat. Kalau K+ ketemu CO3 2-, 2-nya lebih banyak, 2 kali kan. Jadi K-nya harus ada 2. Jadi K2CO3. Kalium karbonat. Kalau 3 PO4 3-, maka K-nya harus 3. Jadi K3PO4. Maka kalium fosfat. Oke. Nah, yang lain boleh dicoba sendiri untuk dipelajari ya. Ini adalah contoh-contoh lainnya, bisa dicoba juga. Nah, berikutnya itu adalah tata nama senyawa asam basa, kawan-kawan. Ini adalah tata nama senyawa asam basa. Kalau dia adalah senyawa asam, biasanya senyawa asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Itu berdasarkan teori Arrhenius ya, Arrhenius. Nah, untuk penamaannya itu biasanya dimulai dengan kata asam, lalu dengan nama anionnya. Jadi misalkan saya punya HCl. HCl itu adalah asam karena ada H ya, gitu ya. Maka nama senyawanya seharusnya hidrogen monoklorida gitu ya, hidrogen monoklorida. Tapi di sini kita bisa memberikan nama asamnya yaitu asam klorida. Gitu ya, asam klorida. Kalau untuk asam triatomik maka dikasihkan asam, kemudian nama anionnya juga. Misalkan HNO3. NO3 itu adalah minus, namanya nitrat, maka asam nitrat. Oke. Kemudian untuk tata nama basa itu adalah nama kationnya ditambah dengan hidroksida. Contoh Na. Kalau basa itu biasanya mengandung OH-, kawan-kawan. Mengandung OH- ya. OH- itu ketika suatu senyawa ini larut dalam air, maka dia akan menghasilkan OH-. OH- itu membuat senyawanya itu bersifat basa, kawan-kawan. Nah, basanya ini nanti ditandai, kita menamakannya itu adalah dengan cara memberikan nama kationnya dulu, baru ditambah dengan nama hidroksida.
Jadi misalkan NaOH. NaOH nama kationnya apa? Na plus. Na plus itu apa? Natrium. OH-nya itu adalah hidroksida. Jadi tinggal digabungkan aja. Natrium hidroksida. Gitu ya. MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Gampang ya kalau untuk senyawa basa ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah garam hidrat, kawan-kawan. Hidrat itu adalah molekul air. Artinya di sini garam itu mengandung satu atau lebih molekul air. Jadi ada air yang terikat pada molekul senyawanya. Nah, untuk penamaannya, bagikan nama senyawa dulu, baru jumlah airnya, baru nama hidratnya. Dikasih akhiran hidrat. Contoh, misalnya saya punya CuSO4 5H2O. CuSO4 namanya apa? Tembaga. Cu itu tembaga. SO4 itu adalah sulfat. Tembaga di sini bermuatan 2+. Karena Cu ini berada di golongan transisi, maka harus dikasih keterangan 2. Oke, pakai angka Ramuawi. Tembaga 2 sulfat. Lalu sekarang hidratnya, H2O-nya ada berapa? Ada 5, maka dikasih nama pentahidrat. Jadi tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, itu adalah tata nama senyawa garam hidrat. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, berikutnya ini adalah tata nama terakhir, yaitu tata nama senyawa organik. Nah, senyawa organik pada umumnya mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan biasanya mengandung nitrogen. Nah, di sini ada dua aturan kawan-kawan untuk tata nama senyawa organik. Ada yang IUPAC, ada juga yang menggunakan nama trivial. Nah, tapi kita akan lebih cenderung fokusnya ke IUPAC. Nah, ini juga akan dipelajari nanti ya kawan-kawan, ketika kamu kelas 11 di materi hidrokarbon dan di kelas 12 materi senyawa organik. Oke, nah untuk tata nama senyawa organik sederhana, biasanya kita akan menggunakan awalan met, et, prop, but, pen, itu berdasarkan jumlah karbonnya. Kalau karbonnya jumlahnya 1, maka kita sebut dengan metana. Kalau 2, etana. Kalau 3, propana. Kalau 4, butana. Kalau 5, pentana. Dan berikutnya. Nanti itu akan diulang di kelas 11 ya, ini cuma ngenalin kamu doang. Nah, tapi juga ada beberapa senyawa organik yang mengandung gugus lain, istilahnya gugus fungsi namanya ya. Misalkan OH. OH itu ketika si hidrokarbon bergabung OH, maka dia membentuk senyawa yang namanya senyawa alkohol, maka namanya berakhiran dengan ol, metanol. Kalau halogen, jadi ada aturannya lagi. Oke. Jadi misalkan CH3Cl klorometana, ada 2 di klorometana. Kalau ada NH3 berarti ujungnya amin ya, metilamin. Kalau NO2 itu pakai nitro di awal. Kalau CH3COH asam etanoat, ujungnya OAT karena dia asam. Oke. Jadi itu untuk tata nama yang bisa dijelaskan, semoga bisa dipahami. Ini di video kali ini adalah semua jenis tata nama. Nanti mungkin berikutnya akan ada video-video berikutnya lebih detail untuk masing-masing tata namanya, dan materi ini akan mudah jika kamu akan banyak latihan kawan-kawan. Kalau kamu nggak latihan, nggak melatih diri dalam membuat tata nama, nanti pusing sendiri karena terlalu banyak perlu diingat. Oke, jadi learning by doing. Oke, kerjakan, coba kasih nama suatu senyawa, maka nanti ujung-ujung kamu akan sudah terbiasa dengan memberi nama senyawa tersebut. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini untuk kalian semua dalam memahami tata nama senyawa kimia, khususnya untuk kimia kelas 10 yang akan kamu pelajari selama kamu di bangku SMA, bahkan nanti di kuliah itu juga akan dipakai. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya. Bye bye.